Yon ngapunten, permisi, mohon maaf. Bu, mau nanya alamat ini mana ya, Bu ya? Nah, saya kurang tahu ya Mas, ini alamatnya. Ini alamatnya enggak jelas apa? Di sini enggak ada, Bu? Tidak ada ya Mas, tidak jelas ini. Saya tidak tahu. Kalau Masih? Itu, wah kurang tahu itu Mas. Itu alamatnya kurang jelas ya. Kurang jelas ya? Nggak kenal itu kalau saya. Enggak kenal ya? Alamat palsu, Boyo. Salah alamat. Salah alamat ya? Matur nuwun, yen ngapunten, permisi. Dari langkung. Hati-hati Pak. Matur nuwun ya. Tapi ini semua gara-gara saya itu capek nyari alamat ini loh, Mas. Ini kan surat buat saya, Pak. Loh, Mas ini Mas Saeb. Iya, ini alamat saya. Oh alah Mas. Kalau bertempat tinggal itu alamatnya yang jelas. Oh, iya. Biar tidak nyusahin banyak orang. Nyusahin saya. Kalau isi suratnya itu penting coba. Oh iya. Itu? Makasih, Pak ya. Ya. Pemirsa, kota besar ibarat sekuntum bunga yang sedang mekar dan menebarkan aroma yang semerbak, sehingga mengundang siapapun untuk mendekat. Kedatangan para pendatang ke kota tidak dapat dihindarkan. Dan masalahnya, kaum urban ini umumnya datang hanya bermodalkan tekad dan semangat. Karena mereka tidak memiliki keterampilan khusus, mereka menekuni pekerjaan dengan imbalan yang secukupnya. Salah satu kota di tanah air yang mengalami masalah urbanisasi adalah daerah istimewa Yogyakarta. Dalam beberapa tahun terakhir, kota gudeg ini diserbu kaum pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Meski perkembangan jumlah penduduk di kota pelajar ini tidak sepesat kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, namun tetap saja kondisi ini menimbulkan rasa was-was bagi pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu penyebab kekhawatiran itu adalah ketersediaan lahan untuk permukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keterbatasan lahan untuk permukiman itu menjadi pemicu munculnya daerah-daerah kumuh di kota Yogyakarta. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu rusunawa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya juga bersama dengan Bapak Tafib Agus Rayanto. Ya Pak, ketersediaan rusunawa nih Pak di Provinsi DIY pastinya berhubungan Pak ya dengan pertumbuhan masyarakat di Provinsi DIY ini. Seberapa besar sih Pak pertumbuhan penduduk di Provinsi DIY dengan ketersediaan lahan yang ada Pak? Jadi untuk daerah istimewa Yogyakarta ini kan karakternya wilayahnya relatif sempit karena hanya 3.150 km persegi. Sementara jiwanya ini kan ada 3,5 sekian juta. Gitu. Artinya kalau kita melihat kepadatan penduduk, di DIY termasuk klasifikasi daerah yang padat penduduknya. Untuk menyelesaikan problem keterbatasan lahan bagi permukiman, pemerintah Provinsi Yogyakarta meminta bantuan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun rusunawa di wilayah mereka. Keberadaan rumah susun sederhana sewa tersebut diyakini sebagai solusi paling tepat.
sebenarnya apa sih Pak yang mendasari diajukan proposal untuk pembangunan Rusunawa Jogoyudan itu Pak ke Kementerian PU? Penataan perkotaan, khususnya di kawasan-kawasan perkotaan yang di sekitar sungai dan sebagainya, ini kan kumuh sekali. Sementara di situ adalah masyarakat yang level menengah ke bawah, yang bekerja di sektor jasa, yang mereka butuh tempat tinggal yang mampu mereka jangkau. Nah, oleh karena itu melihat keterbatasan wilayah, jumlah penduduk yang tiap saat bertambah, maka solusi yang paling memungkinkan adalah Rusunawa. Dan oleh karena keuangan kita terbatas, maka solusi yang paling kita pikirkan di daerah ya bagaimana kita minta ke kementerian untuk pengajuan proposal itu, sehingga kita bisa melihat bahwa kita sekarang sudah ada Rusunawa yang dibantu oleh Kementerian PU. Pak. Ya pemirsa, Yogyakarta adalah salah satu kota yang mengalami masalah dengan kawasan kumuh. Tapi untungnya pemerintah daerah setempat cepat tanggap mencari solusinya dengan membangun rumah vertikal atau Rusunawa. Bersama saya Jenitan, kita akan mengetahui lebih dalam tentang Rusunawa khususnya yang ada di Yogyakarta dan Gresik. Selamat menyaksikan. Program Rusunawa yang sudah dirintis Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2003 ini diawali di 9 provinsi, yaitu di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, sudah lebih dari 5.500 unit Rusunawa dibangun pemerintah untuk mencukupi ketersediaan hunian yang memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang tinggal di wilayah perkotaan. Ide dasar dari pembangunan Rusunawa ini merupakan solusi atas meningkatnya kebutuhan akan rumah sebagai akibat dari semakin tingginya tingkat urbanisasi ke kota-kota besar di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Sementara lahan yang tersedia untuk hunian tidak memungkinkan untuk menyediakan sarana perumahan secara horizontal. Ya, jadi Rusunawa yang dibangun oleh pemerintah itu memang terkait erat dengan upaya-upaya pengurangan kawasan kumuh. Itu yang dilakukan oleh Kementerian PU, sehingga kita berupaya untuk mengurangi kawasan-kawasan yang memang ilegal. Ini juga berdampak kepada rasa aman bagi mereka yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan fasilitas itu. Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin, masyarakat berpenghasilan rendah, serta ditunjukkan adanya Rusunawa ini. Ini dari satu sisi. Dari satu sisi adalah bagaimana kita berupaya untuk mengefisienkan lahan-lahan perkotaan yang semakin sempit dengan tumbuhnya urbanisasi yang demikian pesat. Jadi ada dua sisi tadi, keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah dan upaya efisiensi lahan. Dasar dari pembangunan Rusunawa ini di sebuah kota atau kabupaten adalah karena adanya permintaan dari pihak pemerintah daerah. Sedang salah satu tujuan dari pembangunan Rusunawa Kementerian Umum di sebuah kota atau kabupaten adalah untuk mengurangi kawasan kumuh di daerah tersebut. Komitmen pembangunan Rusunawa disepakati dalam perjanjian awal antara pemerintah daerah dengan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Sebetulnya berdasarkan undang-undang, rumah adalah urusan wajib pemerintah daerah. Sehingga komitmen bagi penyelenggaraan penyediaan rumah adalah sangat-sangat penting. Dia sejak perencanaan, penyiapan lahan, juga pemberian prasarana-prasarananya adalah menjadi komitmennya pemerintah kabupaten kota. Pemerintah pusat membantu membangunkan, termasuk juga rekrutmen dari calon-calon penghuni. Itu seharusnya komitmen dari pemerintah kabupaten dan termasuk DPRD-nya.
Nah, udah lihat kan keberhasilan dari Rusunawa, hebatnya Rusunawa. Jogja aja merasakan suksesnya membangun rumah vertikal untuk mengatasi kekumuhan di perkotaan. Dan itu juga yang menjadi tujuan dari program Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyediakan pemukiman yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Masih banyak informasi lainnya tentang Rusunawa, tetap bersama Potret Garpu Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Jenny Tan di Potret Garpu, persembahan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Program pengentasan kawasan kumuh di wilayah perkotaan dengan pembangunan Rusunawa oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat berjalan dengan baik berkat kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Seperti apa peran masing-masing pihak dan pelaksanaan teknis di lapangan, kita akan lihat setelah liputan yang berikut ini. Lain lubuk, lain ikan. Lain Rusunawa, beda pula prestasinya. Jika Rusunawa di kota Yogyakarta sukses mengurangi kekumuhan, Rusunawa di Gresik, Jawa Timur punya prestasi serupa yang tak sama. Selain dibangun pertama kali tahun 2003, Rusunawa Gulomantung langsung mencuri perhatian banyak pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum. Betapa tidak, begitu selesai dibangun oleh Kementerian PU, Rusunawa Gulomantung sudah bisa dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah di kota Gresik yang telah lama mendambakan rumah layak huni bertarif murah. Sekedar informasi, di daerah lain, banyak Rusunawa yang telah dibangun oleh Kementerian PU terlantar, tanpa berpenghuni, bahkan sampai bertahun-tahun. Padahal, banyak warga sekitar yang ingin menempati Rusunawa kosong tersebut. Inilah kelebihan dari pemerintah daerah Gresik dalam hal pengelolaan Rusunawa yang akhirnya membuat mereka kerap dijadikan sebagai objek studi banding oleh daerah lain dalam urusan pengelolaan Rusunawa Kementerian PU. Jadi memang kita akui bahwa masih ada beberapa Rusunawa yang belum dihuni. Jumlahnya cukup banyak, tapi memang sudah lebih banyak yang sudah dihuni. Kita menyadari bahwa pentingnya proses perencanaan. Proses perencanaan Rusunawa apa? Tentunya adalah bagaimana Bupati didukung oleh DPRD-nya menyiapkan prasarana itu. Penyiapan lahan, pembentukan UPT, bagaimana dia menyiapkan APBD-nya untuk prasarana. Itu adalah sesuatu yang penting. Sehingga begitu Rusunawa ini selesai dibangun, lengkap sudah dengan prasarananya. Yang jelas, kita tidak hanya membangun dengan begitu saja, tetapi kita mengajukan ke pusat untuk minta proyek atau bangunan Rusunawa ini, memang semuanya sudah kita persiapkan, terutama pengelolaannya yang kita persiapkan. Keberhasilan pemerintah daerah Gresik bergerak cepat memfasilitasi Rusunawa yang dibangun Kementerian PU tidak terlepas dari kerjasama yang baik dengan pihak lain, utamanya lembaga legislatif setempat. Kerjasama yang kompak antara DPRD dan Pemda Gresik dimulai sejak pemerintah daerah berencana untuk mengajukan proposal pembangunan Rusunawa ke Kementerian PU. Ketika proposal masih dalam taraf penggodokan, Pemda sudah melakukan musyawarah dengan anggota dewan. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, barulah proposal diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Memang waktu itu pemerintah daerah bersama DPR bertekad karena ini MBR dan posisi di sini strategis, kita harus mensupport untuk para MBR ini. Jadi memang sudah kesepakatan, ini proses itu dari awal Pak. Tidak dadaan selesai kita laporannya DPR. Namun itu dari awal kita sampaikan ke Bapak DPR melalui Bapak Bupati otomatis. Dan DPR waktu itu begitu bersemangat bahwa konsep-konsep ini adalah salah satu upaya untuk
meminimalkan kawasan kumuh di Kota Gresik. Keberadaan Rusunawa dengan tanpa melihat ini aset siapa, ketika akan dipergunakan oleh masyarakat, akan memberikan kemudahan yang luar biasa kepada masyarakat kami. Karena itu menjadi kewajiban kami untuk memberikan kebijakan agar ada tanggung jawab yang pasti, akan ada kepastian terhadap hak dan kewajiban baik bagi pemerintah sebagai pengelola maupun masyarakat sebagai pemakai dari Rusunawa itu sendiri. Jadi, tidak heran bila Pemda tidak mengalami kendala berarti ketika meminta anggaran kepada mitra kerjanya yang duduk di lembaga DPRD guna memfasilitasi Rusunawa. Meski saat itu, para anggota Dewan mengetahui bahwa Rusunawa tersebut masih berstatus aset pemerintah pusat. Alhasil, Rusunawa Gulomantung dan Rusunawa Karangturi bisa langsung dihuni tidak lama setelah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Aset negara apapun daerah yang dibangun dari uang rakyat melalui pajak dan sebagainya akan menjadi sia-sia jika tidak segera dimanfaatkan. Ini yang saya himbau kepada pemerintah daerah, termasuk DPRD-nya, untuk setiap ada program pembangunan Rusunawa itu sudah disiapkan sejak dini, termasuk lahan, perencanaan, dan penyiapan penghuniannya. Ya pemirsa, semakin lengkap aja nih informasi yang kita dapat tentang Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi dari tadi kita belum mendengar nih suara-suara dari para penghuni Rusunawa di Yogyakarta ini. Apa sih suka duka mereka tinggal di rumah bertingkat? Jadi setelah pariwara berikut, kita akan menjumpai mereka, para penghuni Rusunawa ini. So stay tune di Potret Garpu Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Pemirsa, saat ini saya berada di Rusunawa Jogoyudan di Yogyakarta. Di segmen terakhir ini kita akan mendengar pengalaman dari para penghuni Rusunawa. Ada himbauan, masukan, saran, dan kritik tentang keberadaan Rusunawa ini. Ini dia komentar para narasumber. Bagi kelompok masyarakat tertentu, tinggal di rumah bertingkat seperti Rusunawa bukan perkara mudah. Maklum, ini adalah masalah budaya. Terbiasa hidup di kawasan hunian horizontal sejak turun-temurun menjadi alasan utama sulitnya beradaptasi dengan suasana Rusunawa. Namun, pengelola Rusunawa tak kurang akal dalam mensiasati masalah ini. Misalnya, dengan menyediakan sarana prasarana tempat berkumpul para penghuni Rusunawa. Bagaimanapun, rumah susun adalah sesuatu baru bagi kawasan tertentu. Sehingga unit-unit pengelola menjadi sangat penting, di mana diberlakukan tarif secara wajar, termasuk juga bagaimana kita mengeduket masyarakat untuk tinggal di rumah susun. Perlu sosialisasi terus-menerus bagaimana tinggal di rumah susun dengan baik. Dulu kan dibilang Rusunawa sepertinya kumuh gitu, ternyata tidak. Tiap lantai sampai lantai atas pun juga bersih. Tembok-temboknya juga bagus ya bangunannya. Juga ada tempat bermain olahraga, sarana olahraga, pendidikan, tempat bermain di bawah yang lapang. Mas Aku. Ini mau jemput anak. Oh iya. Oh iya, mari. Saya tinggal di sini udah 2 tahun. Pikir saya dulu Rusunawa itu hidupnya itu sangat nggak saling kenal gitu ya. Tapi ternyata itu di Rusunawa ini tuh enak. Orangnya itu saling tolong menolong. Tangga satu sama tangga lain ternyata itu dari antar blok sampai ke blok lain itu semuanya itu hampir kenal. Saya menghuni di Rusunawa Gulomantung ini dari tahun 2007 sampai sekarang. Suasana di Rusunawa ini menyenangkan. Fasilitasnya, terus tempat bermain anak-anak, tempat parkir,
serta kerukunan antara tetangga satu dan yang lainnya saling menghargai. Dari segi transportasi umum juga memadai. Sewa bulanannya murah, membuat kerasan keluarga kami selama tinggal di Rusunawa Gulomantung. Ya pemirsa, 25 menit sudah saya menemani pemirsa dalam Potret Garpu Cipta Karya, persembahan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Semoga tayangan ini menambah wawasan kita tentang pentingnya ketersediaan rumah susun sederhana sewa untuk mengurangi kekumuhan di perkotaan. Saya Jenitan dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa saksikan lagi Potret Garpu minggu depan. Potret Garpu Cipta Karya bersama masyarakat menciptakan pemukiman yang lebih baik untuk Indonesia sejahtera. Sampai jumpa. Nah, ini Blok A2 nomor 8 Rusunawa Cokrodirjan Yogyakarta kepada Saeb. Nah, Mas Saeb, assalamualaikum, pos. Ini surat untuk Mas Saeb. Ya. Nah, kalau alamatnya jelas kan surat cepat diterima, ya tak? Iya. Terima kasih Pak. Ya. Parang-parang, monggo.